Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan untuk mereview rancangan produk yang sudah kalian buat, ya. Harapannya kalian sudah sesuai dengan apa yang saya minta. Kalaupun belum, adik-adik bisa perbaiki kembali, ya. Untuk pertama, seperti biasa saya akan melakukan presensi. Saya memanggil nama, ya. Kalau nanti di akhir, jika saya sudah selesai, itu tolong kalau misalnya ada yang terlewat bisa kasih tahu ke saya, karena nanti presensinya sambil saya review, ya. Jadi saya panggil, kemudian kalau ada orangnya boleh menyaut, harap bisa on cam biar bisa saya tahu orangnya ada di situ dan ready untuk belajar. Nanti baru saya review, setelah itu bisa diperhatikan apa saja yang mungkin perlu diperbaiki atau yang perlu diingat gitu, ya. Kemudian nanti saya akan panggil mahasiswa selanjutnya gitu, ya. Setelah itu kalau misalnya ada waktu saya akan kasih lihat, tadi saya sudah membuat secara tertulis penilaian untuk sesi 2 ini gitu, ya, agar itu adik-adik bisa perhatikan dan bisa mengetahui kira-kira nanti nilainya dapat berapa, ya, berdasarkan dari persentase penilaian untuk sesi 2 ini, ya. Kalau misalnya rancangan produknya tidak diupload, maka tentu saya tidak bisa mengabsen, ya. Jadi saya akan menyesuaikan dengan yang mengupload, ya. Saya tidak menerima alasan kalau misalnya ada hal-hal yang membuat kalian tidak bisa mengupload atau tidak bisa mengerjakan tugas saya, karena saya sudah memberi waktu 1 minggu. Kalian tidak bisa hanya menggunakan waktu di hari kemarin untuk mengerjakan tugas yang sudah diminta di 7 hari yang lalu gitu, ya. Karena itu ya pasti akan ada kendala kalau misalnya kalian hanya mengerjakannya di 1 hari, itu pun tidak full 1 hari, mungkin hanya berapa menit atau berapa jam gitu, ya. Saya akan melakukan penilaian sesuai dengan kualitas yang kalian kasih ke saya. Kalau kalian tidak mengikuti itu tentu tidak akan sesuai dengan nilai yang kalian harapkan. Ya, untuk yang pertama saya akan mengabsennya dari tugas, ya, jadi tidak pakai disiakat, ya. Jadi ini mungkin bakal random atau acak. Untuk yang pertama, ini kalau yang di sebelah kanan kalian lihat saya membagi 2 windows, jadi 2, kiri dan kanan. Yang kiri itu yang review artikel, yang kanan itu rancangan produk, ya. Sehingga yang nanti akan kelihatan siapa yang mengerjakan, siapa yang belum, ya. Dan semoga itu bisa menyadarkan orang-orang yang bersangkutan jika tidak mengerjakan tugas, ya, sesuai dengan waktunya. Untuk yang pertama, ini yang sebelah kanan, rancangan produknya Wulan. Saya akan buka. Untuk yang sebelah kiri juga sama, ya. Di sini kelihatan bahwa Wulan sudah memperbaiki, ya. Jadi waktunya hanya sampai hari ini saja, ya, perbaikannya. Kalau sudah tidak ada lagi yang kalian perbaiki, berarti itu sudah nilai final kalian untuk tugas pertama, ya. Oke, Wulan, apakah ada? Hadir, Ibu. Oke.
Bisa diperhatikan, ini Wulan sudah memperbaiki ya, untuk medianya masih ada yang keliru sebenarnya di sini ya. Kamu tidak memperhatikan apa yang saya minta. Untuk yang sebelah kiri ini, kamu mau membuat gambar sepertinya. Jenis medianya gambar ya. Kemudian subjudul judul materi fotosintesis, subjudul proses fotosintesis pada tumbuhan, jenjang pendidikan kelas 11 IPA semester 1, indikator ada 3 di sini, menjelaskan proses, mengidentifikasi faktor, dan menyebutkan hasil dari fotosintesis. Ya. Nah, adik-adik semua, kalau kalian lihat di sini, indikator yang dipunyain oleh Wulan itu ada 3. Jadi jangan sampai indikatornya tidak menjawab nanti di medianya. Artinya adalah kalian tidak perlu banyak sekali indikator kalau gambar kalian atau media kalian tidak representatif dengan indikator itu. Kalau misalnya indikatornya, misalnya media yang kamu bikin itu gambar, maka harusnya nanti isi di dalam gambar itu harus ada tiga-tiganya, tiga-tiga indikator ini, itu ya. Harus ada proses fotosintesis di situ, harus ada faktor-faktor, dan harus ada hasil dari proses fotosintesis itu, ada tiga-tiganya gitu ya. Nah, sejauh ini kita ke indikator, terus di deskripsi juga harusnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau indikatornya 3, maka deskripsinya juga harusnya bisa ada 3 di situ. 3 di sini berarti apa? Harus ada fotosintesis itu apa dari definisi misalnya. Kemudian faktor-faktornya di sini ada tidak? Kalau tidak ada, harus ada. Kalau menurut kamu ini sulit bagi kamu untuk nanti kamu bikin gambarnya, maka satu saja kamu fokuskan indikator apa gitu ya. Kalau misalnya tiga-tiganya, maka nanti akan tinggi ekspektasi kita yang menilai nanti pada saat presentasi bahwa ketiga indikator ini harus terjawab di media kamu. Kalau misalnya tidak sanggup, maka satu saja yang kamu harus fokusin gitu. Misalnya untuk indikator yang pertama, yaitu proses fotosintesis, maka nanti satu saja indikatornya dan deskripsinya hanya fokus ke satu indikator itu. Dan media yang akan kamu bikin gambarnya harus ada indikator itu gitu. Harus ada menjawab indikator itu gitu ya. Nah, kalau ini masih keliru atau masih kurang tepat gitu ya, karena deskripsi materinya tidak sesuai dengan indikatornya gitu ya. Nah, kemudian jenis medianya media gambar. Alasan memilih materi itu harus sesuai dengan yang ada di tugas pertama kamu. Ada nggak di situ dijelaskan? Pastinya ada di alasan pengembangan media itu dari artikel itu. Gitu. Kenapa dari sekian banyak materi yang diminta itu fotosintesis gitu. Pasti ada di situ gitu ya. Nah, kemudian alasan memilih medianya mempermudah siswa untuk memahami proses fotosintesis secara visual, sehingga konsep yang abstrak menjadi lebih konkret dan menarik. Perbedaannya tidak saya dapat di sini gambarnya. Oh, ada di sini gambarnya. Ada tidak gambarnya? Kalau tidak ada, tidak bisa kita bandingkan ya. Jadi adik-adik semua harus ada gambarnya di situ. Kalau tidak ada, tidak bisa kita menelaah gambarnya apa. Di sini tidak ada gambarnya. Yang saya minta di sini adalah link gambar. Link gambar, bukan link jurnal. Kalau link jurnal kan dia ada di artikel ya, yang di tugas pertama ya. Jadi untuk bisa membedakan media yang sudah ada dengan media yang akan kamu bikin, itu harus ada gambarnya. Makanya mungkin teman-teman kamu di grup kemarin itu banyak yang mungkin mengganti artikelnya karena tidak mendapatkan medianya gitu ya. Di sini media yang sudah ada di sini yang sebelah kiri ini kamu karang atau apa gitu ya. Kalau kamu karang tentu itu artinya fiktif dan tidak objektif ya. Sehingga harusnya ini adalah sesuai dengan gambar yang ada di artikel itu. Gitu ya. Media yang sudah ada itu seperti apa gambarnya?
Kalau misalnya belum ada, tadi tidak tampak ya gambarnya itu nggak ada gitu ya. Jadi artinya ya nggak ada sebenarnya di sini isinya. Kalau nggak ada berarti kita nggak bisa bandingin. Gitu. Harus ada gambarnya di sini. Terus yang salah apa di sini? Video. Kan kamu membuat media ya, bukan video ya. Kenapa ada video di sini? Gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini media gambar ya gambar yang kamu bandingkan karena yang kamu mau bikin media gambar gitu. Jadi artinya misalnya nih dari pertama gambar yang sebelumnya itu ternyata mungkin siklus fotosintesisnya misalnya itu kurang besar atau seperti apa. Maka nanti di media yang kamu kembangkan akan seperti apa gitu. Bedanya. Ada perubahan enggak misalnya? Itu seperti itu harusnya gitu. Makanya saya bikinkan tabel begini untuk kita bisa bandingkan yang sudah ada dan yang akan kamu kembangkan gitu ya. Ini diperbaiki. Kemudian alat dan bahan yang digunakan, ini kamu pakai media apa? Bentuknya cetak atau elektronik? Bulan. Cetak, Ibu. Kalau cetak bagaimana caranya nanti untuk presentasi? Bagaimana nanti kamu mau presentasinya secara online? Karena itu akan mau dibagikan lewat Ibu. lewat mana? Bagi layar, Ibu. Kalau misalnya kalian itu menggunakan atau menghasilkan medianya bentuknya itu barang jadi, maka itu harus kalian kumpul. Itu jadi sebelum kalian tampil di sebelum pertemuan ke-13 itu sudah harus dikumpulkan ke saya gitu. Karena kalau misalnya hanya ditampilkan misalnya lewat kamera itu tidak representatif misalnya dengan keadaannya gitu, keadaan yang sebenarnya bagaimana gitu ya. Jadi nanti dikumpul ke saya langsung gitu ya. Itu untuk medianya yang dia cetak atau misalnya medianya yang bentuknya ada gitu, barangnya jadi. Tapi kalau misalnya dia elektronik itu tinggal ditampilkan aja gitu ya. Itu diperhatikan ya. Jadi alat dan bahannya sesuaikan dengan yang akan kamu bikin, medianya, media gambarnya, itu. Oke, terus tahapan pengembangan medianya. Ini kan kamu berarti sudah kamu tentukan mendesain alur poster ya. Jadi harusnya di sini mungkin medianya tulis aja dalam kurung media gambar dalam bentuk poster. Ya, karena gambar kan bisa banyak hal ya bentukannya. Terus membuat gambar-gambar bagian penting, fluoroklas, cahaya matahari, air, dan glukosa ini masuk nggak nanti di indikatornya? Kalau masuk bisa gitu. Nah, tahapan pengembangan medianya hanya sampai kamu mengembangkan aja, nggak sampai melatih ya. Jadi medianya tidak kamu kasih ke siswa gitu ya. Jadi hanya sampai selesai mungkin di nomor 3 aja gitu ya. Kalau nomor 4 tidak. Karena kan itu tadi medianya hanya kamu kembangkan, tidak dipakai. Oke, jadi sejauh ini itu untuk Wulan ya, untuk yang perlu kamu perbaiki atau yang perlu kamu fokuskan adalah di indikator. Indikatornya itu kalau menurut saya, saran saya satu aja, agar kamu tidak terlalu pusing nanti, karena nanti di penilaian kita akan menilai apakah indikatornya sesuai enggak dengan media kamu gitu ya, materinya. Kemudian nanti untuk perbedaannya boleh dicari gambarnya, gambar dari di artikel itu yang bagaimana, karena di sini tidak ada. Ya. Itu untuk Wulan.
Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, itu saja berarti ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut lagi. Kemudian ini Anastasia. Anastasia hadir? Ada Ibu. Anastasia. Anastasia mana ini? Anastasia. Anastasia. Ini kamu sudah perbaiki atau belum? Sudah ya? Sudah Ibu. Ya. Ini Anastasia, saya sambil ini ya, memberikan kehadiran. Anastasia hadir, oke. Ini kamu sudah perbaiki, kita lihat punya Anastasia rancangannya. Judul materinya Glosarium Bahasa Latin, subjudul Struktur Tumbuhan. Nah, jenjang pendidikannya bisa nggak siswa? Jadi jangan terlalu sulit. Kita goalnya ini jadi guru, jadi bukan jadi dosen. Jadi akhirnya media yang harusnya targetnya itu bukan ke mahasiswa tapi ke siswa. Entah itu siswa SMP atau SMA, karena pasti mereka juga punya materi tentang struktur tumbuhan ya. Jadi diganti nih jenjang pendidikannya, indikatornya nggak ada. Indikatornya dicari, indikatornya kamu untuk kelas berapa. Struktur tumbuhan itu dia di materi kelas berapa? Kalau di kelas kalau di SMP ataupun di SMA, cari di situ indikatornya. Gitu. Misalnya apa? Gitu. Kalau di RPS yang sudah ada, RPP atau modul ajar yang sudah ada itu apa? Untuk struktur tumbuhan misalnya, apa indikatornya di situ? Ya. Kemudian deskripsinya juga harus sesuai dengan indikator. Misalnya kalau indikatornya adalah agar siswa dapat menghafal mungkin, atau agar siswa dapat mengenali arti dari bahasa Latin dari organ tumbuhan misalnya, gitu, atau apa ya. Sehingga deskripsinya harus sesuai gitu. Deskripsinya misalnya apa? Misalnya tentang kalau di anak sekolah itu mereka kesulitannya sampai mana levelnya gitu. Kalau misalnya membedakan antara organ tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, buah, biji, nah kemudian kamu goalnya, tujuannya adalah untuk mereka itu tahu bahwa bahasa Latin dari akar apa, radix misalnya, bahasa Latinnya bunga apa, flos misalnya, atau apa gitu. Ya itu harus ada tergambar di deskripsi materi. Begitu juga dengan tadi Wulan ya. Jadi misalnya proses fotosintesis, jangan yang susah, karena kalian harus sesuai dengan sekolah, jenjang sekolahnya gitu. Mereka tuh kalau proses fotosintesis itu harus sampai mana sih mereka memahami proses fotosintesis? Apakah sampai kayak molekul-molekulnya gitu, kayak unsur makromolekulnya, atau hanya sampai tahapannya? Misalnya kalau fotosintesis itu mulai dari secara sederhana apa gitu ya. Jadi jangan sesuai dengan pemahaman kamu gitu ya. Karena kalau pemahaman kamu itu kan lebih rumit, tapi harus sesuai dengan level pendidikan. Pendidikannya apa, SMP atau SMA. Jadi kalian harus lihat lagi buku cetaknya atau e-booknya, buku elektroniknya seperti apa. Gitu. Alasan pemilihan media, jenis medianya poster. Ini juga harus sesuai dengan artikel ya, alasan pemilihan medianya apa. Pilihan materinya juga, proses pengembangan medianya, boleh ditahap-tahapkan atau kayak dipakaikan poin-poin, biar kita tahu tahapan pertama kamu melakukan apa, kedua apa, ketiga apa.
Kalau paragraf begini kan kita harus baca dengan detail ya. Jadi misalnya pertama apa? Pertama menentukan materinya sejauh mana. Kedua misalnya memilih aplikasinya yaitu Canva gitu. Dan selanjutnya kayak gitu ya. Proses pengembangannya begitu. Nah, ini alat dan bahannya sudah, karena ini mungkin poster elektronik, jadi tinggal ditampilkan aja. Yang kurang di sini nggak ada perbedaannya. Perbedaan antara poster sebelumnya dan yang setelahnya gimana. Gitu. Itu harus dicari. Karena kalian ini tujuannya mengembangkan sebuah media adalah memperbaiki kualitas yang sudah ada. Misalnya sudah ada media itu, tetapi kalian mau perbaiki atau revisi gitu ya, dari segi kekurangan yang ada di artikel itu, medianya seperti apa. Kalau kalian tidak ada perbandingannya, perbedaannya, maka itu tentunya kita tidak bisa menilai apakah media kamu sudah baik atau belum gitu ya. Jadi itu kekurangannya di sini belum ada perbedaannya. Nah, sebenarnya ketika kalian itu menulis kelebihan dan kekurangan, ini bisa saja kalian melihat dari perbedaannya, dari tabel perbedaan itu. Kelebihannya adalah kalau dibandingkan dengan media poster sebelumnya, media poster saya itu sudah terdapat apa-apa yang tidak ada di media sebelumnya. Gitu. Kalau hanya seperti ini ya kita bisa bikin apa aja sebenarnya gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan artikel yang sebelumnya. Padahal tugas kalian ini adalah tugas yang berkelanjutan gitu. Jadi mulai dari tugas pertama, 2, 3, dan 4 itu harus sesuai, harus sama gitu ya, harus kelanjutan. Tidak bisa kalian hanya mengarang seperti ini gitu ya. Kalau seperti ini kita bisa bikin apa aja supaya medianya, dan itu tidak nyangkut akhirnya dengan tugas pertama begitu ya. Nah, ini kalau kekurangannya butuh koneksi internet untuk akses awal, emang posternya sebesar apa kualitasnya sampai mungkin susah sekali untuk loadingnya gitu. Karena kan sebenarnya mungkin kekurangannya adalah apa? Mungkin kekurangannya adalah bisa saja siswa itu tidak punya gadget gitu misalnya untuk mereka menampilkan posternya gitu ya. Misalnya gitu. Kalau misalnya koneksi internetnya ini kan mungkin bisa saja dikirim lewat file gitu ya, atau apa gitu. Jadi kelebihan dan kekurangannya harus sesuai dengan media yang akan kalian kembangkan nanti gitu. Oke, itu untuk Anastasia. Selanjutnya Rizky email Riana. Apakah ada orangnya? Iya, Ibu, ada. Oke. Nah, ini Rizky untuk jenjang pendidikannya SMP kelas berapa? Karena sistem pernapasan manusia ini babnya tidak di semua jenjang ya, tidak di semua kelas 1, 2, 3 semua mempelajari sistem pernapasan, pasti di kelas tertentu itu kamu harus tulis kelas berapa, kemudian semester berapa. Indikatornya, siswa mampu mengidentifikasi bagian organ pernafasan, memahami, menjelaskan proses pernafasan. Nah, ini juga kalau menurut saya satu aja gitu. Kalau misalnya kamu bisa memuat semua indikator itu dalam media kamu, maka bagus. Tapi kalau misalnya nggak bisa, maka tentunya nanti untuk penilaiannya akan tidak maksimal karena nanti akan saya hubungkan dengan indikatormu gitu. Kalau misalnya hanya satu, siswa mampu mengidentifikasi bagian organ pernafasan, titik, boleh gitu. Itu saja misalnya ya. Karena di dalam poster itu bisa saja misalnya sudah maksimal nanti isinya gitu. Kalau misalnya semua indikator ini apakah bisa semua muat ke situ atau enggak. Kecuali nanti posternya atau misalnya nanti gambarnya itu ada beberapa gambar, itu boleh gitu. Dalam satu, misalnya bukan hanya satu poster tapi misalnya beberapa poster itu boleh. Tapi kalau hanya satu poster itu nggak bisa misalnya ya. Bisa semua ini dicapai. Deskripsinya juga seperti itu. Jadi nanti deskripsinya harus ada
apa yang kamu tentukan dalam indikatornya. Kalau bagian-bagian organ pernafasan berarti nanti deskripsinya organ pernafasannya apa aja. Misalnya kayak hidung gitu ya, gambar hidung itu apa gitu. Fungsinya apa gitu ya. Kemudian paru-paru dan lain sebagainya. Nah, ini deskripsi materi itu kalau diisinya kamu campur dengan deskripsi medianya sebenarnya ini gitu ya. Jadi kalau deskripsi materi, materinya aja. Jangan medianya juga dimasukin. Intinya kontennya aja di dalam gitu. Ya. Konten isi materinya itu. Terus jenis medianya poster, alasan pemilihan materi. Ini juga harus sesuai dengan ini ya, artikelnya ya. Di bagian alasannya ini, alasannya apa, di latar belakangnya itu apa. Pasti ada di situ gitu. Kemudian alasan pemilihan media juga harus sesuai dengan yang pertama, tugas pertama. Ini alat dan bahan. Oh ya, perbedaannya nggak ada ya. Ini kalau perbedaannya nggak ada juga gimana gitu untuk kita bandingkan dengan yang kamu mau bikin. Ini nggak usah media yang dikembangkan menggunakan tahapan ADI. Karena kan kita nggak terlalu fokus ke situ gitu ya. Jadi kita sebenarnya memang harus begitu. Kita menggunakan tahapan apa gitu ya. Punyanya siapa, versinya siapa. Tapi di sini adik-adik untuk tugas media kalian, itu kalian hanya membuat media itu berupa latihan. Jadi tidak penelitian langsung gitu ya. Kalau kalian menyebutkan ada jenis model pengembangan di sini, maka itu harusnya sudah dalam bentuk penelitian nantinya gitu ya. Jadi kalian mengerjakan apa yang saya minta aja gitu ya. Misalnya alat dan bahannya apa aja itu. Tidak perlu ini. Kelebihannya ya, kita lihat nanti ya bagaimana produknya ya. Tapi sejauh ini itu tadi kekurangannya belum ada proses pengembangannya di sini, belum ada juga perbedaannya, belum ada juga jenjang pendidikannya tadi ya, seperti itu. Oke, itu untuk Rizky. Kemudian Nyoman Agista Kairani hadir. Hadir Ibu. Oke. Nyoman. Ini untuk rancangannya. Ya. Ini kamu mau bikin video. Oke. Ya. Untuk Agista ya, untuk judul materinya sistem ekskresi, subjudulnya gangguan, jenjang pendidikannya oke. Nah, indikatornya, jadi kalau untuk video, saya minta adik-adik maksimal 5 menit ya, karena nanti kita presentasi di akhir itu, kalian juga nanti bakal menampilkan videonya. Jadi kalau misalnya lebih dari 5 menit, maka bakal menyita waktu banyak. Jadi maksimal 5 menit aja ya. Nah, untuk indikator, jadi untuk indikator ini sesuai juga ya gangguannya aja ya, gangguan
ada sistem ekskresi. Oke, untuk deskripsi di sini boleh nanti ditentukan gangguannya apa. Oh, ini udah ya. Ini kalau misalnya kamu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 ini kalau misalnya kamu mau tampilkan nanti di video, maka sudah bisa. Tapi kalau misalnya ini ada yang tidak kamu tampilkan, itu harusnya sesuai dengan yang kamu tampilkan nanti, yang kamu jelaskan di video ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 5, maka nanti ada 5 juga untuk di videonya. Alasan pemilihan materi dan media ini harus sesuai juga dengan yang ada di artikel. Kalau misalnya nggak sesuai, misalnya kan materinya, sorry, untuk materi di artikel misalnya sistem ekspresi gitu ya. Tapi kalau yang kamu bikin itu sudah spesifik ke subnya, mungkin bisa juga ditambahkan di sini alasan pemilihan materinya bahwa mungkin di artikel itu dia tidak spesifik misalnya materinya, tetapi di produk saya nanti akan fokus ke materi mengenai gangguan. Gitu, ya. Jadi itu bisa ditambahkan begitu. Nah, ini untuk proses dibuatkan tahapannya, ya, dibuatkan per tahapan. Alat bahan. Nah, ini spesifikasi medianya jangan ini ya, jangan banyak banget durasinya, 5 menit aja. Nah, artinya kalau misalnya 5 menit itu hanya menjelaskan satu saja, penyebab juga tidak apa-apa. Sorry, bukan penyebab, gangguan ya. Karena adik-adik, saya tidak meminta kalian bikin media itu yang sudah benar dan sudah proporsional, maksudnya yang sudah jadi banget gitu ya, untuk dipakai di kelas nanti pada saat ngajar ke siswa, tidak. Tapi kalian latihan untuk bikin media, tapi membuat medianya itu teratur gitu, tersistematis. Artinya mulai dari tahapan pertama sampai tahapan selanjutnya itu berkesinambungan gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 8 menit ini perlu diperbaiki juga. Ya, kemudian tantangannya, oke, kelebihannya, kekurangannya. Ini mungkin lebih ke tantangan ya, kekurangannya ini. Artinya kekurangan itu adalah medianya itu kalau udah jadi apa yang kurang gitu. Kalau ini masih tantangan sebenarnya. Terus yang nggak ada di sini perbedaannya juga. Kalau nggak ada ya kita nggak bisa bandingin juga yang sebelumnya. Jadi coba di kontak lagi orangnya, artikelnya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, coba ganti artikelnya yang ada videonya gitu. Ya. Itu untuk minuman. Kemudian Wisdayanti. Wisdayanti ada? Hadir Ibu. Oke. Wisda. Nah, ini kamu bikin animasi, video animasi. Oke. Judulnya sistem pencernaan, subjudul proses. Oke, jenjang pendidikannya kelas 8 semester 2, indikatornya. Menjelaskan proses pencernaan makanan secara mekanis dan fungsi organ. Kalau misalnya nanti di videonya itu sudah include, boleh. Artinya ketika menjelaskan proses pencernaan kan pasti ada organ-organnya juga ya yang akan kamu misalnya jelaskan. Nah, itu boleh gitu. Tapi kalau misalnya kamu hanya fokus ke satu juga boleh gitu ya.
Jadi tidak perlu memberatkan kalian. Saya tidak memberatkan sama sekali. Tugas ini tuh tidak ada yang berat sebenarnya gitu. Jadi kalau kalian mampunya hanya segitu tidak apa-apa. Artinya kalian mengerjakan tugas itu sesuai dengan porsinya juga. Ini hanya tugas untuk mata kuliah gitu, bukan untuk penelitian. Tetapi yang saya minta kalian itu kalau misalnya membuat sesuatu itu harus sistematis lagi tadi gitu. Kita kan sebenarnya mau memperbaiki misalnya kualitas media yang sudah ada. Maka kalau kita mau memperbaiki kualitas yang sudah ada, media itu harus ada dulu sebelumnya, sudah dikembangkan, sudah dibuat dulu. Nah, itu nanti baru kalian bandingkan dengan yang akan kalian bikin gitu ya. Itu aja sebenarnya gitu. Tugas ini tuh sebenarnya tidak sangat sulit ya gitu ya. Kalau kalian sudah sesuai dengan apa yang saya minta, maka gampang untuk kalian bikin gitu ya. Nah, ini untuk deskripsinya juga sebenarnya dari materi yang sebelum-sebelumnya, yang tugas-tugas yang punya teman tadi, itu ya deskripsi materinya itu masih kurang juga ya. Kalau hanya seperti ini kan kita tidak bisa tahu deskripsi materinya. Artinya materi yang kalian mau masukkan ke dalam media itu apa aja. Kalau hanya seperti ini kan ini hanya mungkin sebatas apa, hanya mungkin meng-highlight aja. Tapi harusnya sih deskripsi materi di sini adalah materi yang akan kalian mau masukkan ke dalam media itu apa, gitu ya. Nah, untuk jenis medianya stop motion berbasis Canva. Alasan pemilihan materi dan media juga harus sesuai dengan yang ada di artikel. Kemudian, nah ini ada perbedaannya, tapi saya tidak dapat di sini linknya, karena saya mau lihat yang bagaimana media yang sudah adanya itu seperti apa, gitu ya. Kalau seperti ini kan kalian hanya mungkin menyebutkan menurut kalian gitu, padahal tidak kalian lihat media yang sudah adanya seperti apa. Mohon maaf Ibu. Kalau hanya gimana? Mohon maaf Ibu. Kalau untuk dia punya contoh media ada di link jurnalnya Bu. Iya, tapi kalau misalnya yang di template yang saya kasih itu kan ada dalam kurung di sini. Coba kalian lihat lagi dalam kurung linknya apa di situ. Link medianya. Itu dikasih masuk di situ gitu ya. Nah, tapi isinya juga masih keliru ini ya. Kalau isinya kan harusnya medianya, bukan ke buku ya. Karena medianya kan yang sebelumnya kan video ya. Video animasi. Maka perbedaannya juga harusnya video animasi. Video animasinya gimana? Itu. Kalau buku paket dan kawan-kawan ini kan tidak masuk sebenarnya. Buku guru ini gitu ya. Jadi kamu lihat dulu video animasi yang dibuat oleh orang ini bagaimana. Ada nggak yang perlu diperbaiki atau ada nggak yang beda dengan punya kamu. Nah itu yang kamu masukkan ke dalam sini gitu ya. Makanya saya minta adik-adik itu untuk nyari medianya, benar-benar medianya, untuk kalian bisa bandingkan gitu. Atau mungkin kalian bisa perbaiki apa yang ada di dalam media yang udah ada itu gitu. Ada nggak di sini linknya ya? Kalau misalnya ada linknya, kamu tinggal masukkan linknya, link media itu, videonya gimana. Kalau misalnya nggak ada, kamu minta. Kalau misalnya nggak direspon, kamu cari lagi. Karena kalau kayak gini, ini kan hanya apa ya namanya ya? Hanya gambar. Ini kan gambar ya, bukan video. Gitu. Kita nggak tahu dia menampilkannya bagaimana, dia menjelaskannya bagaimana gitu ya. Pasti akan berbeda kalau hanya kita lihat gambarnya dengan videonya. Gitu ya. Seperti itu mau saya seperti itu adik-adik gitu ya. Alat dan bahan, tahapan pengembangan.
Nah, ini nggak usah ya. Tahapan pengembangan itu adik-adik nggak usah ikut artikel. Artikel ini kalau kalian lihat punyanya dia, itu dia sudah sampai uji coba dan lain sebagainya, nggak usah. Kalian langsung aja sampai ke mengembangkannya gimana. Gitu. Ini kan nggak perlu kalian revisi kan. Kalau kalian nulis di sini revisi, harusnya berarti sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Gitu ya. Jadi yang kalian isi di sini itu adalah yang kalian lakukan, bukan yang kalian nggak lakukan. Ya, agar ya saya bisa tahu informasinya seperti apa ketika kalian mengembangkan media tersebut gitu. Untuk spesifikasi boleh seperti ini. Nah, untuk durasi jadi boleh kalau misalnya belum tentu berapa menit, batasi aja kurang lebih 5 menit gitu ya. Ini yang sebelah sini dengan yang sebelah sini sebenarnya sama aja, dijadiin satu aja. Saya hanya minta satu aja kok tahapannya. Kelebihannya, kekurangannya, oke. Tantangannya yang nggak ada ya. Mungkin itu kali yang kamu belum ada di sini, tantangannya belum ada. Oke. Itu untuk Wisda. Oke, lanjut ke Umar. Umar ada nggak di situ? Ada, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Umar untuk sorry, di bagian sini harusnya. Umar ini baru yang kemarin aja ya. Jadi kalau kamu pakainya yang ini kamu sudah perbaiki atau belum? Sudah perbaiki atau belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Kalau belum, ya itu berarti nilainya gitu ya. Kalau apa namanya sesuai dengan nilai yang kemarin di pekan lalu. Oke. Nah, untuk materinya ini kemarin ini paham nggak sih, perhatiin nggak sih maksudnya di pekan lalu ya. Jadi judul materinya bukan ini, judul materi biologi loh, bukan desain grafis ya. Jadi kalian itu melihat artikelnya itu ya harusnya sesuai dengan mata pelajarannya gitu. Makanya saya minta kemarin itu perbaiki mulai dari apa? Medianya sesuai dengan yang kamu mau bikin. Materinya itu harus sesuai dengan prodi kamu. Prodi kamu itu biologi, jadi bukan mata pelajaran lain gitu ya. Kemudian yang ketiga jenjang pendidikannya itu ya. Nah, karena kamu nggak perbaiki mungkin karena kalau dari sini masih salah gitu. Artinya adik-adik kalau memperbaiki sesuatu itu juga harus melihat apakah yang salah itu udah benar belum. Bukan sekedar kalian hanya memperbaiki aja gitu. Perbaiki itu artinya itu kesalahannya tidak terulang lagi gitu. Kalau ini kan masih terulang ya. Sehingga ya akhirnya berimbas ke tugas keduanya juga. Karena kamu ngikutin tugas pertamamu yang masih keliru gitu ya. Jadi judul materinya bukan desain grafis. Jadi materi biologi apa yang nanti kamu mau bikin itu ya, mulai dari judul, subjudul, jenjang pendidikannya juga gitu ya. Kalaupun misalnya di SMKN ada nggak materi biologi, jenis medianya apa kamu mau bikin apa sebenarnya ini? Kamu mau bikin apa? Seni rupa, Bu. Ya apa? Di materi apa kamu mau bikin seni rupa itu? Saya nggak bicara sama gambar ya, tapi saya bicara sama orang. Jadi ketika saya bertanya harusnya kamu on cam. Di situ nggak on cam. Ini saya nggak akan ada kesempatan untuk perbaiki nilai ya. Jadi kalau misalnya
saya sudah komentar begini tapi tidak ditindaklanjuti, maka ya sudah nilainya seadanya saja gitu. Karena kamu sendiri sepertinya bingung dengan apa yang kamu bikin gitu ya. Maksudnya jenis media seni rupa tuh apa? Kamu mau bikin materi biologi apa yang bentuknya seni rupa? Coba. Mau bikin apa? Mau bikin organ apakah mungkin atau apa ini? Itu yang nggak kelihatan di sini. Itu ya. Jadi mulai dari tugas pertama sama tugas kedua udah salah, maka akan saya tidak tahu kalau di tugas ketiganya kamu bakal bagaimana gitu ya. Jadi batasi ke materi biologi, batasi ke hal yang kamu bisa bikin gitu ya. Jadi kalau seni rupa apa bentuknya seni rupa ini itu ya. Kalau sudah di situ salah ya semuanya salah. Umar nggak bisa saya mau komentari satu-satu gitu. Ya, gitu. Oke. Perawati hadir. Hadir atau tidak? Hadir, Ibu. Oke. Oke, ini untuk Vera. Hadir, Ibu. Ya, sudah Perawati. Nah, ini untuk produknya kamu mau bikin apa ini? Multimedia berbasis interaktif, peta konsep. Tapi bentuknya peta konsep maksudnya. Gitu ya. Jadi Canva ini sebenarnya Iya, adalah Canva ini kamu masukkan ke alat dan bahan aja gitu ya, tapi medianya itu media mind map, peta konsep gitu. Peta konsep apa? Elektronik atau misalnya peta konsep cetak gitu ya, itu nanti ditentukan. Untuk indikator ini juga sama seperti kayak temenmu gitu ya. Jadi adik-adik saya tidak minta kalian membuat sebagus atau seperfect itu gitu, enggak, tapi buat yang sesuai kemampuan kamu. Nah, kalau buat sesuai kemampuan kamu, maka indikatornya bisa kamu sesuaikan gitu. Jadi kalau misalnya kamu bisa menginclude semua tiga-tiganya boleh, tapi kalau hanya salah satu saja yang akan nanti terjawab di peta konsep kamu, maka boleh nanti disesuaikan juga gitu ya. Kemudian untuk deskripsinya juga, deskripsinya ini perlu menjelaskan apa yang nanti kamu mau masukkan ke dalam peta konsepnya gitu. Untuk alasan pemilihan materi, ini harus sesuai juga dengan yang ada di sini ya. Di latar belakang ada nggak di dalam artikel itu pemilihan materinya. Untuk materi sistem indera manusia ini kalau menurut artikel itu apa? Apakah dia sulit atau sebagainya dan lain-lain, itu harus sesuai dengan artikel. Pemilihan media tinggal ambil di tugas 1. Nah, ini medianya sudah ada atau belum? Kalau belum, itu harus Medianya ada di dalam Ibu, PDF-nya. mana medianya? Oh, ini. Ini jatuhnya peta konsep atau apa ini? Handout. Kalau begitu, berarti bukan hanya peta konsep ini. Jadi bukan peta konsep ya, bukan hanya peta konsep itu kalau kamu pakai media yang hanya media yang pakai artikel tadi ya. Jadi mungkin
tulisannya langsung aja multimedia gitu ya. Karena multimedia itu artinya medianya kan ada banyak ya, bukan hanya satu, bukan hanya peta konsep aja. Nah, untuk perbedaannya ini nanti bentuknya apa dia? Berarti bentuknya dia elektronik begitu. Iya, Ibu. Ini kalau misalnya kamu bikinnya, kamu mau bikin sekompleks itu kah? Ini soalnya dia kompleks menurut saya. Tapi kalau misalnya kamu bisa, silakan ya. Kalau ini kan kamu udah ada kuis, udah ada apa lagi? Kayak glosarium juga di situ kayaknya ya. Peta konsepnya, ada peta konsep, ada daftar pustaka mungkin di sini atau apa sebagainya ini. Ada kuis juga. Nah, kalau misalnya kamu hanya salah satunya aja juga boleh. Maksudnya ada yang mungkin tidak ada juga tidak apa-apa karena saya tidak mau kamu berat untuk membuatnya gitu ya. Tapi kalau misalnya sanggup silakan. Oke, ini alat dan bahannya udah, tahapannya. Ini tahapannya sederhana aja. Misalnya pertama apa? Jadi kalau yang ini kamu tahapan pengembangannya udah sesuai dengan yang penelitian sebenarnya gitu. Jadi kayak tadi aja sederhana, misalnya pertama menyiapkan materi gitu ya. Jadi materi yang mau dimasukkan ke dalam multimedia kamu apa aja gitu ya. Terus yang kedua misalnya merancang medianya itu di Canva dengan memilih misalnya gambar-gambar atau hal-hal yang diperlukan gitu ya dan lain sebagainya. Kalau revisi dan publikasi ini nggak usah. Jadi yang kalian tulis itu yang kalian buat, bukan yang idealnya. Kalau ini idealnya yang kamu bikin ya. Oke, itu untuk Vera ya. Jadi tinggal hal-hal yang tadi bisa nanti dipertimbangkan menurut kamu apakah kamu mau benar-benar menggunakan apa tadi yang ideal tadi atau sesuai dengan kemampuan kamu gitu ya. Jadi tidak perlu nanti dipaksakan. Tapi ini sudah bisa ya untuk tugas kedua. Selanjutnya kita ke Srifani. Srifani Oke. Ada, Ibu. Ada. Mana? Oke, Srifani. Ada, Ibu. Ya. Kamu mau bikin ini kamu mau bikin apa ini? PowerPoint atau video? PowerPoint dalam video, Ibu. Nah, kalau kayak gitu berarti langsung aja jenis medianya itu video. Gitu. Ya, jadi jenisnya itu video pembelajaran, tapi nanti isi dalam videonya itu kayak kamu menjelaskan gitu kan dengan tampilan presentasi gitu. Ya. Nah, ini subjudulnya masih keliru ya, Srifani. Jadi subjudulnya itu judul dan subjudulnya salah juga ini.
kamu bukan guru ini ya, kamu bukan guru teknologi ya, tapi kamu guru biologi gitu ya. Jadi judul materinya ya tentang biologi harusnya di situ. Kamu pilih apa yang ada di materinya, apa materi untuk di artikelnya itu apa. Kalau misalnya kamu bisa lihat di situ materinya apa, ada nggak di dalam situ materinya. Kalau misalnya di sini hanya disebutkan IPA, ya kamu tentukan aja sendiri materinya apa. Tapi ini harus materi biologi ya, bukan materi teknologi. Nah, kemudian indikatornya juga berarti ngikut. Pokoknya kalau salah dari awal ya salah semua gitu adik-adik. Makanya saya sangat memperhatikan kalian dari tugas awal gitu. Kalau tugas awalnya salah, keliru nanti di akhirnya nggak nyambung, nggak connect gitu ya. Jadi judul materi salah, subjudul salah, indikator juga salah karena harus sesuai dengan materi. Deskripsi materi juga salah. Alasan pemilihan materi juga salah. Karena materinya tentang apa ya, itu. Kalau alasan pemilihan media mungkin boleh karena sesuai dengan yang ada di tugas pertama kamu. Untuk perbedaannya ini ada nggak dia untuk medianya? Ada nggak di sini? Ini kan nih, dia sudah bilang Kak fotosintesis di sini. Jadi fotosintesis materinya gitu ya. Tapi di sini nggak ada videonya ya. Kayaknya kalian bisa sebenarnya untuk minta ya di lewat email untuk membedakan apa video kamu bedanya dengan yang video yang sudah ada ini. Itu ya. Itu tadi Srivani perbedaannya ya masih salah juga. Yang materinya tadi juga salah. Alat dan bahan ini boleh ya. Tahapan pengembangan dibikinkan per poin. Ini uji coba aja nggak usah ya. Kalian hanya sampai mengembangkan aja. Hanya sampai pada tahapan development aja. Untuk videonya durasinya hanya 5 menit ya. Ini tantangannya ini bukan tantangan siswa ya, tapi tantangan kamu. Ketika kamu mengembangkan media itu tantangannya apa? Kalau kelebihan dan kekurangan ini nanti adalah ketika media itu udah jadi, kalian refleksikan gitu. Apa kelebihannya? Misalnya bedanya dengan video sebelumnya apa? Itu bisa jadi kelebihan kamu. Kekurangannya misalnya kalian belum mampu misalnya untuk apa di dalam video itu. Nah, itu dijadikan kekurangan gitu ya. Oke, itu untuk tadi Srivani. Masih banyak PR-nya ya. Selanjutnya Zulfikram. Zulfikram ada? Ada Ibu. Hadir Ibu. Zulfikram. Saya Ada, tanya Zulfikram. Ya. Zulfikram ada nggak? Ada Ibu. Oke. Ini tentang sistem imun. Sistem imun. Sama juga ya, adik-adik kalau nggak mampu indikatornya banyak, boleh 1 aja atau 2 aja. Terserah kesanggupan kalian ya. Jadi jangan dipaksakan kalau misalnya semua ini kalian mau capai di dalam medianya. Nah, ini medianya e-poster. Posternya ada, sudah ada.
Oh, ini poster yang kemarin ya. Oke, Nah, Bu. bedanya nanti apa dengan punyamu? Tapi ini nggak kelihatan tulisannya. Tapi intinya kamu bisa lihat lah, ini tujuan pembelajaran, ada apa aja isi-isinya. Itu nanti yang kamu jadikan penciri dari media kamu. Ini kalau yang ini kan dia ada pengertian, fungsi, lagi tadi, cara vaksin. Dia hanya ada 2 di sini. Nah, punyanya kamu nanti bakal bagaimana? Itu nanti sesuai dengan yang kamu mau bikin. Kalau di sini perbedaannya ada, oh dia nggak ada evaluasi, gambar ilustrasi terbatas. Berarti nanti kamu akan ada evaluasi di dalam situ, di dalam postermu. Iya, Ibu. Ada tidak? Rencananya terdengar. mau dimasukkan. Rencananya mau Mau dimasukkan dimasukkan itu. dalam Ya, bentuk apa? nanti dimasuk link, Bu. Dalam bentuk link. Nanti ketika dibuka linknya harus hidup ya. Ya, Ibu. Ya. Atau kalau nggak pakai link, pakai barcode bisa kan? Ya, pakai barcode juga bisa. Jadi nanti di bagian akhir, di bagian poster akhir itu, di situ kamu bisa kayak kasih pengantar dulu bahwa adik-adik setelah membaca poster ini atau belajar di poster ini, silakan bisa melakukan evaluasi atau mengerjakan soal dengan scan barcode ini, gitu kan? Gitu. Iya. Oke. Tahapannya ini mengumpulkan e-poster yang sudah jadi, maksudnya gimana? Ini nggak usah, jadi langsung aja sampai di sini mengembangkan ya. Baik, Bu. Ini ada 5 halaman. Oke. Sejauh ini sudah bagus ya, background. Lanjut ke Rahmadina. Ada Ibu. Ada. Ini indikatornya belum ada, Rahmadina. Indikatornya belum ada, deskripsinya harus sesuai dengan indikator. Terus ini poster juga ya. Oke. Alasan pemilihan media, pemilihan materi, perbedaannya nggak ada. Proses pengembangannya dibikinkan per poin, alat dan bahan. Kemudian kelebihan kekurangan belum ada, tantangan juga belum ada. Itu nanti kamu perbaiki ya. Ya Ibu. Oke. Lanjut ke Umang, izin ya dia. Zakia Rofifah. Hadir Ibu. Zakia. Udah, keras kalian gitu. Ini mau bikin poster juga. Ini posternya apa? Elektronik atau kamu mau kumpul ke saya? Ini posternya bentuknya gimana? Elektronik atau kamu mau cetak? Ini harus sesuai ya. Nanti silakan kalau mau dipikir-pikir lagi.
Tapi ini nanti harus sudah jadi ya, maksudnya sudah ditentukan posternya. Kalau mau dicetak, maka nanti posternya harus dikirim, harus dikumpul ke saya dulu gitu ya. Nah, yang kurang indikatornya ini dibikin per poin. Ini banyak banget. Kamu bisakah gitu untuk mengcover indikator kamu? Kalau misalnya nggak bisa, semua satu aja. Ya, sesuaikan dengan nanti isinya di dalam posternya. Yang belum ada, perbedaannya, oh ada. Perbedaannya ada. Coba saya lihat dulu ininya. Adakah gambarnya? Kalau ada, nah itu nanti kamu jadikan perbedaan. Ini saya nggak dapat gambarnya di sini, gambar posternya nggak ada. Jadi kamu nggak bisa ngasal untuk kasih perbedaannya di sini, karena kan belum nggak lihat ya. Jadi adik-adik makanya saya minta kalian masukkan link medianya di sini, agar itu tadi saya bisa tahu bahwa kalian itu ngarang doang atau memang beneran ada medianya gitu. Ya, jadi ini harus sesuai dengan medianya. Proses pengembangan medianya itu tidak usah pakai 4D atau ADDI atau apa, Dick and Carry dan lain sebagainya, nggak usah. Jadi kalian sesuaikan dengan kalian pada saat mengembangkan media itu bagaimana gitu. Tahapannya satu-satu seperti apa. Alat dan bahannya sesuaikan juga dengan yang kalian mau pakai apa. Ini hanya satu slide poster. Bayangkan satu slide poster itu dengan indikator yang sebanyak itu. Ya. Kalau cuma satu itu bakal bagaimana nanti di dalamnya isinya gitu ya. Nah, ini konsepnya. Kalau seperti ini kan masih ini kan kayak hanya mungkin bisa saja satu aja indikator gitu ya, karena dia hanya satu tampilan begini gitu. Kalau misalnya tadi punyanya temanmu ada 5 halaman, maka itu pasti bisa gitu untuk menjawab 5-5-nya misalnya ya. Nah, tantangannya oke, kelebihan dan kekurangannya bisa nanti kalau medianya sudah jadi ya, nanti tinggal disesuaikan. Itu Zakia. Lanjut punyanya siapa lagi yang belum? Alsyah. Tadi Reski Wahyuni sudah belum? Belum, Ibu. Siapa tadi Reski ya? Saya langsung aja ke sini ya karena waktunya. Jadi Reski indikatornya tadi mirip dengan punya temanmu, pertimbangkan ya. Ini kamu mau bikin media apa? Infografis. Infografis animasi, oke. Ini perbedaannya nggak ada gambarnya, medianya bagaimana bentukannya yang sebelumnya. Durasi videonya, kan kalau infografis kan maksudnya ini kan hanya infografisnya itu kayak bergerak-bergerak gitu kan ya, bukan video ya. Nah, kalau seperti itu durasinya nggak usah, karena kan itu hanya bergerak ketika dibuka aja maksudnya gitu ya. Jadi tidak sampai 5-10 menit ini. Ini format video kan kamu nggak pakai format video. Jadi formatnya bentuknya apa nanti? Dia apakah bentuknya GIF, GIF itu atau bentuknya apa? Biasanya apa kalau dia animasi itu, GIF itu? Biasanya itu tadi ada, coba kamu carilah, ada namanya GIF gitu ya.
GIF itu artinya ketika kita buka, dia bergerak, tetapi dia bisa berulang kali misalnya gitu ya. Apa namanya, gerakannya gitu ya. Kalau MP4 biasanya ini hanya untuk format video gitu ya. Jadi ini disesuaikan. Terus tantangannya, kelebihan dan kekurangan, oke. Proses pembuatannya, ini proses pembuatannya sesuaikan juga dengan punyamu ya. Kamu apa aja yang kamu lakukan. Gitu. Oke, itu Reski. Siapa lagi ya? Alsya. Ini punya siapa tadi? Bulan udah ya. Alsya hadir? Hadir Ibu. Alsya, kamu mau bikin apa ini, video? Nah, ini belum ada videonya juga. Videonya dia bentuknya gimana? Linknya juga belum ada ya. Ini durasi videonya juga sesuaikan itu ya. Jadi adik-adik yang belum ada medianya, media sebelumnya, tolong sekali bisa menghubungi gitu ya, email lagi untuk kita bisa tahu perbedaannya apa gitu ya. Iya Ibu. Aisyah ya. Rafiq hadir. Hadir Ibu. Rafiq ini mau bikin apa? Ini perbedaannya mana? Ada. Bisa saya buka kah linknya? Tidak bisa ya, karena kamu kayaknya dari file kamu. Maksudnya ini bukan begini nanti linknya. Harusnya ini, yang ini nih. Kalau misalnya bukan bentuk PDF, bentuk link yang sudah adanya apa? Atau misalnya kamu upload di Google Drive misalnya. Nanti itu kamu link Google Drive-nya kamu masukin ke sini biar saya tahu untuk media yang sudah adanya gimana. Tuh ya, jadi ini diperbaiki. Ini tahapan pengembangannya juga adik-adik. Analisis kurikulum, kamu nggak melakukan analisis kurikulum, Rafiq. Jadi yang kamu bikin aja, yang kamu tulis di situ ya. Nggak usah yang ngejelimet yang bikin kita sendiri bingung gitu ya. Tuh, tantangan, kelebihan, dan kekurangan. Oke. Ini nanti sesuaikan ya, link medianya saya belum bisa lihat. Kalau indikatornya kamu bisa tiga-tiganya, silakan. Kalau salah satu aja juga boleh. Pokoknya jangan menyusahkan diri ya. Jadi silakan sesuaikan. Itu Rafiq, Marwah hadir. Mana tadi? Marwah hadir? Oke. Hadir Bu. Tentang bakteri. Oke, nggak apa-apa, seperti ini boleh. Misalnya hanya bakteri E. coli, indikatornya tapi berarti harus seputar E. coli ya. Nah, deskripsimu ini sesuaikan dengan materi yang akan kamu masukkan. Ini O1517 ini apa maksudnya? Ya. Ini kalau ini kelas berapa? Kelas 10. Jadi sesuaikan dengan tingkat kesulitannya dia. Kalau misalnya dia nggak sampai misalnya ada molekulnya atau segala macam, tidak perlu gitu ya. Bahasa pemilihan media, materi. Oke.
Oke. Nah, perbedaannya nggak ada ya. Perbedaan media yang sebelumnya dan yang sudah ada apa? Itu ya. Itu yang kurang. Terus tahapannya, di sini nggak ada tahapannya juga. Tahapannya apa aja? Bagaimana caranya kamu melakukan pengembangannya? Itu nggak ada juga. Ya, itu untuk Marwa. Siapa lagi yang belum? Ya, Bu. Oke. Rara tadi sudah belum? Belum, Ibu. Rara. Indikator deskripsi. Ini juga gambarnya ada enggak ini? Kalau ada nanti boleh, nanti saya bisa lihat gitu ya. Karena ini waktunya tinggal 30 menit kurang ya. Jadi saya persingkat aja ya. Adik-adik yang lain kalau misalnya saya pada saat tadi ya tidak punya kalian misalnya tidak sespesifik punyanya teman-temannya, kalau kalian merasa misalnya oh mirip dengan punya saya dan saya tidak sebutkan kesalahannya, bukan berarti sudah benar juga punya kalian gitu ya. Saya hanya melihat yang tampak saja di sini. Oke, kalau seperti ini boleh nanti ya, ini prototipenya boleh begitu. Oke, itu tahapannya nanti dibikinkan per poin ya. Oke, selanjutnya punyanya siapa yang belum? Hanan. Hanan ada? Ada, Ibu. Mana orangnya? Ada. Ini juga kamu indikatornya kalau adik-adik, ini Hanannya mirip sama Umar ini ya. Tahu ya? Sadar ya materinya ya. Lah, materinya bukan materi teknologi, TIK bukan. Itu. Kamu tidak melakukan wawancara, Hanan, gitu ya. Yang kamu bikin itu yang kamu tulis, bukan yang kamu tidak bikin yang kamu tulis ya. Ini masih banyak yang salah, Hanan. Silakan ikutin punya teman kamu yang tadi sudah bagus ya. Iya, Ibu. Lia ada? Ada, Ibu. Aprilia tentang DNA, gen, dan kromosom. Ini kamu bisa ini, semuanya ini. Kalau bisa silakan ya. Kalau nggak bisa, sesuaikan dengan yang kamu ini bisa. Ini deskripsi materinya baru sedikit sekali dari indikator yang banyak ini. Kalau video, nah ini nanti sesuaikan dengan durasinya hanya 5 menit aja. Kalau durasi hanya 5 menit, maka bisakah kamu menjelaskan semua hal ini gitu dengan penilaian nanti produk yang bagus itu bagaimana gitu ya. Gitu. Oke, ini sudah ada linknya, nanti saya cek. Alat bahan, tahapannya. Ini nggak usah, uji coba nggak usah, revisi nggak usah. Hanya sampai penyusunan aja. Atau pembuatan media aja. Media video. Ini durasi. Kalau kamu mau pakai Full HD, maka nanti harus sesuai Full HD ya. Kalau hanya sampai 720 juga nggak apa-apa. Jadi nanti apa yang kalian tulis itu harus bisa sesuai dengan nanti produknya. Ini numberingnya nggak ada numbering 0, numberingnya 1 sampai 2, dan seterusnya ya April. Itu untuk April ya. Selanjutnya Najma. Najma ada? Ada, Ibu. Najma.
Ini judul materi, sayang, bukan artikel. Ya, ini bukan judul materi, ini judul artikel. Ini harusnya judul materi, ini bukan judul, ini kamu judul artikel kayaknya ya. Jadi judul materi yang di kelas 10 tentang bakteri itu apa? Ya kayak tadi misalnya peranan bakteri kah, atau definisi bakteri kah, atau ciri-ciri bakteri apakah gitu. Kalau ini bukan. Ya, itu. Ini juga materinya salah, berarti juga indikatornya, deskripsinya, alasan pemilihan materinya juga, sesuaikan dengan artikelmu. Nih, banyak sekali yang masih salah ini ya. Tolong diperbaiki. Majma Siti Umrah hadir. Kamu tentang fotosintesis. PowerPoint, oke. Ini bukan ini link media yang saya minta, itu media PPT yang kamu bandingkan dengan artikelmu, bukan ini. Ini soal ceramah buku, bukan. Jadi di PPT di artikelnya itu bagaimana? Apa yang nggak ada, yang ada di punyamu gitu ya. Kalau ceramah kan bukan. Buku teks ini juga bukan. Jadi isi yang di dalam PPT-nya itu apa yang beda dengan punyamu? Itu. Soal latihan. Gimana? Ibu, dibandingkan antara PPT yang di artikel sama PPT yang nanti saya buat, begitu Ibu? Ya, begitu. Terima kasih. Oke, ya, itu. Kalau misalnya di PPT itu ada soalnya, boleh di situ ditulis bahwa media yang sudah ada soal latihannya. Di mediamu ada enggak? Belum tentu kamu mau masukkan soal juga gitu ya. Jadi tidak harus kamu misalnya sama persis, tidak gitu. Cuman kita pengen tahu bedanya dengan media yang sudah ada dengan yang kamu bikin apa gitu ya. Itu tahapannya. Ibu. Ya. Kalau misalnya di artikelnya tidak ada bentuk PPT-nya atau tidak ada materi PPT-nya, cuman yang dibandingkan itu materi buku, tapi saya buat PPT, begitu apakah memungkinkan untuk ganti artikel lagi, Bu? Harusnya bikin artikel, ganti artikel. Ya. Banyak deh, banyak sekali artikel. Jadi tinggal rajin atau tidak itu. Oke, itu siapa lagi? Tiska tadi sudah. Belum, Ibu. Oke, Tiska, sistem saraf pada manusia. Kamu mau bikin komik ini, benar? Bisa. Tapi berbasis peta konsep, Ibu. Komik, kamu tahu kan komik? Iya, tahu. Komik itu ada karakter orang utamanya, mereka lagi dialog. Itu komik. Bisa bikinnya. Kalau nggak bisa, jangan. Kamu sudah pakaikan kata komik di sini, nanti ekspektasi saya kalian harus bikin komik. Komik itu gambarnya itu bukan hanya gambar materi, berarti harus ada tokoh utama di situ menceritakan, misalnya dia lagi ke sekolah untuk belajar apa. Itu komik. Kalau peta konsep di dalam ya sebenarnya bukan komik itu, tapi mungkin tadi aja peta konsep gitu. Peta konsep aja gitu ya. Jadi kalau misalnya bukan komik, jangan tulis komik di sini ya. Peta konsep aja nggak apa-apa. Ya. Baik, Ibu. Iya. Nah, ini media yang sudah ada. Nanti saya lihat lagi bagaimana bentukannya ya. Tahapannya di per poin-poin.
Oke. Itu dulu ya untuk Rizka, nanti saya cek lagi. Untuk media yang sudah adanya gimana? Siapa lagi tadi? Fahri udah belum? Ada Ibu. Fahri itu media infografis. Ini dipoin-poinkan biar kita tahu ada berapa poin indikatormu. Deskripsi, alasan pembelian materi, perbedaan. Saya cek lagi nanti medianya gimana yang sudah ada. Alat bahan. Ini nanti harus sudah ditentukan aplikasi pendukung lainnya apa. Misalnya kamu pakai apa? Pakai Corel Draw atau misalnya pakai InShot atau pakai apa aplikasinya ya. Tahapannya diperpoin-poinkan juga. Apa lagi? Tantangannya. Kelebihan. Kekurangannya banyak ya dibandingkan kelebihannya. Nanti bisa ditentukan atau bisa diperbaiki lagi ini kalau misalnya medianya udah jadi ya. Itu untuk Mutia Raihana. Mutia e-poster juga. Indikatornya banyak sekali. Kamu tuh mau bisakah mencapai semua indikator ini? Kalau nggak bisa jangan banyak-banyak begini. 1 atau 2 boleh. Ini banyak sekali indikatornya. Ini nggak bisa kayak gini. Maksudnya tuh posternya isinya apa? Di dalamnya ada apa di dalamnya? Apakah posternya hanya ada gambar bentuknya ukurannya kecil kah? Atau ukurannya kurang sesuai kah? Gitu. Itu yang kamu tulis di sini ya. Nanti saya lihat lagi apakah ada medianya di sini di dalam link ini. Tahapannya dibikinkan per poin. Alat dan bahan. Oke. Kamu beneran pakai Adobe Illustrator? Bisa kamu pakai Adobe Illustrator? Jangan pakai, jangan nggak bisa. Maksudnya kalian itu balik lagi ketika kalian nulis ini itu yang jadi pertanggungjawabannya maksudnya deh gitu. Kalau kalian bisanya Canva ya udah Canva aja. Kalau misalnya bisanya pakai apa PowerPoint aja mungkin untuk ngedit boleh gitu ya. Jangan yang susah-susah karena ekspektasi saya tinggi kalau kalian misalnya pakai aplikasi kayak semacam Adobe Illustrator begini gitu ya. Jadi sesuai dengan yang kamu kerjakan. Ini melatih keterampilan berpikir analisis, ini enggak ya. Jadi kelebihannya langsung aja ke produknya. Kalau melatih keterampilan berpikir analisis atau ada kalimat-kalimat yang seperti ini itu jangan adik-adik. Kalian hanya melihat produknya bagaimana, bukan pada saat produk itu dipakai di kelas, bukan ya. Tuh. Itu saja untuk Mutiah ya sejauh ini. Selanjutnya siapa lagi yang belum? Ada yang belum? Ada yang belum saya sebutkan namanya karena sudah saya akan pakai buat presensi. Tidak ada. Jadi yang saya tulis ini yang akan ada di dalam presensi hari ini berarti ya. Kalau tidak ada berarti alpha. Kecuali Komang tadi ya. Nah, ini adik-adik untuk 10 menit terakhir. Kalian perlu perhatikan kenapa adik-adik perlu memperbaiki tugas kalian karena saya akan membagi persentase untuk penilaian di sesi kedua ini yang kalau ditotalkan dia 100%. Itu tidak hanya kalian dinilai dari segi produknya, tetapi dari tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Di mana tugas 1 itu adalah review artikel, tugas 2 adalah rancangan produk, tugas 3 adalah bikin produk jadinya, dan tugas keempat presentasi.
Jadi kalau tugas 1 yang 30% kalian masih salah, maka akan sangat di sini gitu ya. Kemudian tugas ketiga 35%. Dan tugas keempat presentasi 15%. Artinya ketika ada yang tidak presentasi tapi sudah bikin produk, maka nilainya hanya ini aja, 85%. Itu pun kalau benar semua atau sudah sesuai semua dengan apa yang saya minta gitu ya. Nah, untuk tugas keempat atau presentasi nanti dimulai di pertemuan 13, 14, 15, dan 16. Artinya di pekan depan itu kita masih pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12 tugasnya adalah kalian memperbaiki dari tugas 1, 2, dan 3. Tugas 3 ini adalah kalau sudah benar tugas 1 dan tugas 2-nya, maka kalian tinggal masukkan produk kalian di tugas ke-3. Itu kalau elektronik gitu ya. Nah, di pekan depan itu saya akan lihat progresnya seperti apa. Apakah tugas kalian sudah jadinya sampai berapa persen. Jadi untuk tugas ketiga itu tidak harus jadi di pekan depan, tetapi at least sudah ada. Entah itu 50% atau 70%, atau mungkin kalau ada yang 100% juga boleh gitu ya. Karena nanti di pekan ke-13, di 2 minggu depan, kalian sudah harus melakukan presentasi. Untuk teknis presentasinya nanti akan saya jelaskan di pekan ke-12, di pekan depan. Ya, nah kalian sudah harus melihat ini. Jadi nanti presentasinya dimulai dari 7 orang pertama, menurut urutan di Siakat, nanti akan saya kirim ini atau saya upload di folder tugas ketiga ya. Jadi kalian bisa sudah siap-siap, kalian akan tampil di pekan keberapa gitu ya. Nah, lalu setiap nanti yang presentasi itu akan dinilai ya produknya ya. Nah, nanti akan saya kirimkan link Google Form setiap yang presentasi. Misalnya presentasi pertama Komang Ayu Tasya. Komang Ayu Tasya dengan waktu maksimal 14 menit itu akan presentasi informasi produk ya. Kemudian nanti produknya akan dipresentasikan. Kemudian nanti ada waktu untuk teman-teman dari 27 orang ini yang menilai produknya Komang. Ya, penilaiannya nanti ada 5 ini. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan dengan apa tadi yang saya perlu kalian perbaiki gitu ya. Jadi nanti ada 5 penilaiannya. Media yang dikembangkan memiliki kualitas tinggi, media yang dikembangkan menarik minat untuk belajar, materi dalam media mudah dipahami, media yang dikembangkan proporsional, materi dalam media sesuai dengan jenjang kelas dan indikator gitu ya. Makanya tadi saya sangat meng-highlight indikator kalian dan materi kalian begitu. Jadi tidak hanya kalian menampilkan materi media saja atau membuat media saja, tapi saya juga akan perhatikan materinya di dalam media kalian itu sudah sesuai atau belum gitu ya. Jadi nanti misalnya tadi Komang Ayu Tasya itu akan dikasih waktu beberapa menit untuk teman-teman ketika sudah melihat produknya Komang untuk kita nilai. Nanti akan saya kirimkan setiap yang tampil link Google Form-nya gitu ya. Jadi nanti akan beda-beda. Seperti itu ya. Jadi ini adalah gambaran kalian. Karena kalian belum bikin medianya, maka kalau kalian mau dapat nilai bagus untuk penilaian presentasi, itu adalah di sini. Kalian harus targetin ini, 5 ini. Harus bagus gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk kalian jadikan acuan juga untuk tugas ketiga dan tugas keempat. Karena tugas ketiga itu adalah bikin produknya, dan tugas keempat itu presentasinya. Jadi harapannya media kalian yang kalian bikin itu bisa memenuhi penilaian 5 ini. 5 menit sebelum jam 12:30, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti itu dulu untuk hari ini ya. Jadi silakan untuk adik-adik semua, ketika tadi saya menjelaskan punya kalian spesifik misalnya
ada yang mungkin tadi tidak sama ya dengan yang saya review punyanya teman-teman yang di awal-awal, karena tadi detail. Kalian bisa nonton lagi rekaman ini untuk lihat apakah tugas kalian mirip nggak dengan punya teman kalian gitu. Karena saya tidak bisa mereview satu-satu dari 28 orang ini gitu ya, dengan detail karena waktunya hanya 100 menit gitu. Ya, jadi belum tentu ketika saya tidak komentarin itu sudah benar ya. Jadi kalian lihat lagi. Oke, itu saja berarti untuk hari ini ya. Semoga di pekan depan itu adik-adik sudah ada produk medianya. Nanti kalian tinggal masukkan di folder ketiga ya. Jadi kalau sudah ada produknya bisa dimasukkan di folder ketiga. Untuk yang bikin versi cetak atau versi yang bentuknya ada gitu ya, bentuk jadi, maka harus dikirimkan paling lambat sebelum pertemuan ke-13 ya. Kalau dia dalam bentuk video, maka nanti saya akan kasih lihat lagi bagaimana untuk tugas ketiganya gitu ya, apa saja yang harus kalian masukkan ke dalam format atau template begitu ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Saya cukupkan pertemuan ke-11-nya. Saya sudah isi presentasinya juga tadi dengan memanggil nama kalian. Kalau namanya tidak ada berarti ya tidak saya kasih hadir gitu ya. Kita ketemu lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.